Oke, di video kali ini kita akan membahas kembali untuk penggunaan aplikasi MOS. Nah, kali ini kita akan coba ngotak-ngatik masalah grafik. Kita lihat di menu sini, terus kita ke menu grafik. Nah, sebenarnya untuk kalian yang ingin atau yang suka dengan mengotak-ngatik grafik, sebenarnya aplikasi yang di MOS ini sudah cukup mumpuni dan juga sudah cukup lengkap. Bahkan ini ada banyak beberapa indikator yang mungkin kita sendiri nggak tahu fungsinya untuk apa. Nah, ini kita bisa lihat banyak sekali indikator yang bisa kita pakai, tapi yang paling sering kita pakai itu cuma 2 atau 3 indikator. Salah satunya yang kita lagi pakai saat ini adalah RSI, ada juga stokastik. Nah, cara penggunaannya cukup gampang, kita cukup checklist, atau kalau nggak mau dipakai tinggal di unchecklist. Nah, itu sangat mudah. Misal kita coba pakai deh Bollinger Band, terus kita pakai indikator volume. Nah, ini yang umum ya. Moving average kita hilangin dulu. Nah, terus kita kembali. Nah, ini kita akan ditampilkan indikator Bollinger Band dan juga volume. Cukup mudah memang untuk ngotak-atik indikator di aplikasi MOS ini. Untuk kalian yang pemula juga saya pikir cukup mudah ya untuk menggunakannya. Nah, lalu ini bisa kita rubah-rubah juga di menu setting ini. Kita bisa rubah juga pengaturan-pengaturan berkaitan sama warnanya, terus sama ketebalannya, itu bisa kita atur juga ketebalan garisnya dan periode waktunya. Nah, cuman ini periode waktu yang defaultnya ya, jadi kita nggak perlu rubah. Kalau seandainya di bagian Bollinger Band ini ada warna yang kita pikir, wah ini warnanya kurang mencolok nih, merahnya atau birunya kurang mencolok, kita bisa rubah warnanya. Kita tinggal pilih Bollinger Bandnya, kita rubah warnanya, misalkan merah, oke, ketebalan yang kita rubah jadi 8, masing-masing 8 misalkan, biar kita yang udah tua juga tetap bisa melihat. Nah, kan jadi ini cukup jelas ya dan enak dilihatnya gitu. Tapi di sini kita nggak membahas Bollinger Band itu seperti apa sih pakainya. Nah, itu kita nggak bahas di sini ya. Nanti kita lihat aja di video berikutnya, nanti kita akan bahas. Nah, begitupun dengan indikator-indikator yang lainnya. Misalkan kita coba lihat indikator yang paling sering dipakai adalah moving average. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah moving average yang defaultnya, belum kita apa-apain. Di sini di keterangan atas sini ada moving average 200 yang pink, MA 120 yang biru, MA 60 yang hijau, dan MA merah ini yang MA 20. Ada juga MA 5 yang hitam, ini yang mepet banget sama grafik, kurang kelihatan ya. Kita coba lihat, kita atur biar semuanya biar gampang kita lihatnya. Bagian moving average kita klik. Nah, di sini sudah ada berbagai macam periode waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini juga ada ya periode MA1, 2, 3, 4 sampai 5. Ini juga sudah kita checklist MA1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal atur saja ketebalannya. Misal yang MA1 ini 5. Ini 5, 5. Tapi mungkin kita nggak perlu keluarin semua ya. Di sini yang saya mau keluarin MA5, MA60 dan MA200. Jadi coba kita hilangin yang bagian keempat, kita hilangin. Terus sama MA2 nya coba kita hilangin deh. Nah, jadi kita cukup pakai yang ini, juga nggak perlu. Kita pakai yang MA1, MA3 dan MA5. Kalau teman-teman sekalian mau bikin MA300 silakan bikin sendiri di sini. Nah, lalu di sininya nanti ini 300 misalkan, dan MA6-nya di checklist. Nah, cukup mudah untuk penggunaan dan kalau mau ngubah-rubah juga gampang, nggak susah. Oke, kita coba lihat lagi kembali. Tadi kita sudah atur MA1, MA3 dan MA5, ketebalannya 5 ya. Nah, ini sekarang jadi kelihatan lebih jelas dan kelihatan ya. Jadi nggak pusing. Kalau kayak tadi kan kurang tebel, jadi kurang enak gitu. Dan ini pun kita bisa, penggunaan moving average ini kita sesuaikan lagi ke sahamnya ya, karena memang nggak semua saham cocok menggunakan moving average MA200 atau nggak cocok menggunakan MA60. Silakan dicocok-cocokin aja biar penggunaannya itu gampang.
Nah, di bagian grafik ini pun cukup lengkap ya. Kita bisa setting waktunya itu berdasarkan mingguan misalkan atau weekly. Ini grafik weekly dari saham BBTN contohnya yang ada di sini. Downtrend ya BBTN. Wah, downtrendnya udah dari harga sekitar di sini 3.600-an. Sekarang 1.900. Jadi memang penurunan sudah cukup signifikan untuk BBTN. Kita juga bisa lihat secara monthly. Ini bulanannya, atau kalau kalian trader kita bisa lihat juga secara menitan. Nah, ini lebih short term banget ya untuk teman-teman yang trading secara menitan. Di sini juga kita bisa atur. Nah, di sini kita bisa lihat dari berbagai macam sisi. Jadi kalau tadi kita klik menu yang ada di sini, yang di samping setting ini, fungsinya untuk menampilkan 4 sisi yang berbeda. Jadi ada grafik BBTN yang daily, ada yang weekly, ada yang monthly, ada yang menit. Nah, ini ditampilkan dalam 4 sisi yang berbeda. Wah, kalau trader banget nih perlu nih grafik seperti ini. Tapi kalau kita penggunaan sehari-hari cukup pakai satu jenis saja yang ini, yang daily. Terus apalagi yang bisa kita lihat di sini? Di sini kita bisa full ya, full layar dari sisi grafiknya. Kita juga bisa landscape posisi grafiknya. Nah, landscape seperti ini kalau ada yang suka mode landscape, ini juga support ya aplikasi mouse ini. Terus kita otak-atik lagi di sini di bagian setting ini, grafiknya pun bisa berupa candle chart, bisa bar chart, bisa juga line chart. Jadi ini nggak kaku ya untuk kalian yang suka, memang biasanya sih paling sering dipakai ya candle chart atau line chart. Nah, kalau memang pengen suka yang line chart, silakan menggunakan yang line chart. Jadi pergerakannya mungkin kalau kita pakai bisa, ini kita setting dulu. Oke, warnanya misalkan biru ya, kita gedein sampai 10 misalkan. Oke, biru. Nah, ini line chart. Cukup menarik sih sebenarnya line chart, tapi untuk kalian yang memang sudah terbiasa menggunakan candlestick ya sudah gunakan saja candlestick. Ini hanya fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan banyak sekali sebenarnya. Terus kayak RSI misalkan. RSI ini settingan waktunya juga bisa kita rubah untuk periode sinyal, untuk periode dan juga sinyalnya. Ini juga kita bisa setting. Jadi teman-teman yang memang sering ngotak-ngatik indikator, ini aplikasi sudah cukup support, dan saya pikir kita nggak perlu lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga, apalagi kalau sampai bayar. Wah, itu sih rugi banget, soalnya ini di aplikasi MOS sudah cukup lengkap dan cukup menarik juga. Oke, mungkin itu dulu dari video kali ini. Nanti untuk teman-teman yang memang merasa kurang puas dari ulasan grafik, silakan bisa tanyakan di kolom komentar dan nanti kita bisa bahas sama-sama. Terima kasih, dadah.